Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Namaku Hendra. Saat ini aku tinggal di kampung pinggir kota dan rumahku juga paling ujung desa, yang secara kebetulan dekat dengan pemakaman umum, di mana pemakaman di kampungku terkenal angker dan seram. Tidak seperti makam di kampung-kampung sebelah. Meski begitu, aku tidak pernah merasa takut untuk berkeliling makam, walau di malam hari. Nyali yang sangat berani ini dikarenakan ayahku adalah penjaga makam, sehingga sudah terbiasa sedari kecil diajak ayah untuk menjaga maupun merawat makam-makam tersebut. Hingga suatu hari, ketika ada salah seorang warga yang meninggal, aku bertakziah dan ikut membantu proses penguburan jenazah. Tapi pemandangan miris ketika melihat keranda yang dipakai untuk menggotong jenazah masihlah terbuat dari kayu dan bahan sudah mulai keropos dimakan rayap. Mungkin bukan hanya aku saja yang merasa miris. Terlihat para petakziah juga membahas tentang kondisi keranda yang sudah tidak layak pakai. Sebenarnya, wacana untuk membeli keranda baru sudah bergulir sejak beberapa bulan yang lalu. Namun pihak desa belum juga menanggapi usulan warga tersebut. Tapi hari ini, tampaknya kesabaran warga sudah tidak terbendung lagi. Mereka merasa jika tidak menghormati orang meninggal dengan kondisi keranda yang memprihatinkan. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah kita tidak khawatir jika keranda tersebut patah saat dipakai nanti? Ucap Pak Idrus sambil mendekati Pak Modin. Disusul kemudian dengan beberapa warga yang menyahut, meminta Pak Modin untuk segera menyelesaikan masalah keranda itu. Pak Modin hanya menyuruh mereka agar bersabar dan memberitahu kalau Pak Kades sudah merencanakan pembelian keranda baru di bulan ini. Setelah mendengar penjelasan itu, warga pun kembali tenang, serta mengikuti acara takziah dengan khidmat. Dan mereka semakin tenang ketika Pak Kades datang, serta memberikan penjelasan singkat tentang usulan mereka, di mana Pak Kades berjanji jika pihak desa akan segera membelikan keranda baru bagi warga kampungku. Hari demi hari berganti, akan tetapi keranda yang diharapkan warga belum juga dipenuhi oleh Bapak Kepala Desa dengan alasan yang tidak jelas. Warga pun semakin cemas dengan kondisi keranda yang semakin keropos. Beruntung saja, belum ada kematian lagi sejak saat itu. Namun warga tidak ingin jika sesuatu hal buruk menimpa jenazah nantinya. Tentu akan sangat memalukan jika ada tamu dari desa lain yang bertakziah. Nyalakan senter Mundra, ucap ayah ketika kami memasuki area pemakaman. Malam ini, yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, seperti biasa, aku dan ayah berpatroli di sekitaran makam. Sebuah tanggung jawab yang mau tidak mau harus saya kerjakan. Meskipun terkadang hujan datang, namun hal itu tetap dilakukan. Dan seringkali aku menemani ayah tanpa minta imbalan. Aku hanya merasa senang saja dengan aktivitas patroli itu. Ketika usai berkeliling, tiba-tiba angin bertiup kencang dan terdengar suara seperti papan kayu yang dibanting. Jelas sekali kalau suara tersebut berasal dari tempat untuk menaruh keranda kayu. Aku bergegas mengikuti ayah yang berlari ke arah suara berasal untuk mengecek apakah gerangan yang terjadi. Dan alangkah terkejutnya kami ketika melihat keranda yang lama tidak ada di tempat. Keranda kayu tersebut hilang dan berganti dengan yang baru, yang terbuat dari besi. Aku dan ayah hanya saling pandang penuh tanda tanya. Yang kami ingat, kemarin masihlah ada keranda yang lama. Lalu mengapa tidak ada seorang pun yang memberitahu jika telah diganti dengan yang baru? Seharusnya ayah yang sebagai penjaga makam serta segala peralatan kematian haruslah tahu terlebih dahulu. Seiring dengan berhentinya angin, kami putuskan meninggalkan area makam. Kami akan minta penjelasan dari siapapun yang tahu dengan keranda baru tersebut. Karena sesuai adat kampung, keranda yang lama harus dimusnahkan dengan ritual tersendiri. Baru beberapa langkah dari pemakaman, terdengar suara seperti papan yang dibanting.
Hanya saja, kali ini tidak disertai angin kencang. Aku dan ayah yang merasa terkaget mulai bergidik ngeri. Di bangunan di mana keranda digantung tidaklah ada papan. Tentu sangat mustahil jika ada suara papan yang dibanting. Kita pulang saja ya. Ajakku mulai dilanda rasa takut. Tapi ayah yang penasaran mengajakku kembali mengecek lokasi keranda. Dengan pencahayaan senter, kami sorotkan ke setiap sudut. Memang, sampai saat ini makam belum ada listrik. Sehingga tempat yang terlihat angker semakin gelap dan semakin bertambah mencekam. Pernah ada yang coba memberi neon dengan mengambil listrik dari rumahku, rumah yang terdekat dengan makam. Namun setiap pagi, lampu itu sudah hancur berserakan seperti meletup. Karena itu terus berulang, maka pemakaman dibiarkan gelap gulita. Padahal kabel yang tersambung dari rumahku masihlah ada. Coba, sebelah situ, Indra. Ucap ayah menyuruhku. Dengan sikap dan agak gemetar, aku mengikuti perintahnya. Kusorotkan senter di tempat yang dimaksud ayah. Tidak nampak ada yang aneh. Juga tidak nampak ada papan yang jatuh di sana. Karena tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, aku dan ayah kembali putuskan untuk pulang. Dan dalam beberapa langkah, lagi-lagi suara yang sama kembali terdengar. Namun kali ini, kami pilih untuk tetap pulang. Sepanjang jalan ayahnya terdiam saja, mungkin masih merasa penasaran dengan kejadian tersebut. Sebuah kejadian yang mungkin saja makhluk halus adalah biang keladinya. Semenjak ayah memberitahukan tentang keranda misterius tersebut, warga ramai membicarakannya. Mereka ada yang beranggapan kalau keranda itu adalah pemberian dari sosok dermawan. Tapi anehnya, kenapa ia menaruhnya malam-malam? Dan kenapa bertepatan dengan malam Jumat Kliwon? Semua menjadi tanda tanya, karena pihak desa juga tidak tahu menahu perihal keranda tersebut. Dan atas saran dari Pak Modin, rencana membeli keranda baru pun diurungkan. Beliau menyuruh warga agar menerima amalan baik dari si dermawan. Tidak usah ragu juga takut, yakinlah jika niat beliau baik. Begitulah tutur Pak Modin meyakinkan warga. Bulan berlalu. Aku yang tidak kapok ikut ayah berpatroli tidak lagi menjumpai keganjilan di lokasi keranda. Keadaan kembali tenang. Namun berbalik dengan kondisi kampung yang semakin meresahkan. Setiap selapan, yakni di hari Jumat Kliwon berikutnya, kematian mulai menghantui seluruh warga kampung. Hampir setiap hari selalu terdengar speaker masjid maupun musola berkumandang, memberi maklumat tentang warga yang meninggal dunia. Bahkan kerap juga sehari sampai 2 kali kematian. Yang membuat warga ngeri adalah tidak adanya gejala yang dialami oleh orang yang akan meninggal dunia. Mereka sehat, lalu tiba-tiba sakit. Dan bisa dipastikan jika pagi sakit, sorenya pasti meninggal. Dan jika sakitnya sore, maka paginya pasti meninggal. Kengerian tidak hanya itu saja. Beberapa warga juga sering melihat ada keranda terbang tanpa ada yang memikulnya. Selain itu, keranda tersebut jika diikuti, pasti akan berhenti dan hilang di rumah salah satu warga. Yang mana salah satu penghuni rumah tersebut akan terserang penyakit, lalu meninggal dunia. Tapi anehnya, selama aku dan ayah berpatroli ke makam, tidaklah pernah melihat atau menjumpai hal aneh pada keranda baru itu. Dengan sisi yang tidak terjawab itu, akhirnya kondisi kampung sepi. Setiap malam hari suasana menjadi hening dan mencekam. Warga takut jikalau rumahnya didatangi keranda terbang tersebut.
Bahkan acara tahlilan yang digelar di rumah duka hanya dilakukan oleh saudara dan kerabat saja. Meski begitu, ayah tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai penjaga makam. Beliau tetap mengajakku tanpa beranggapan tentang hal buruk yang akan kami temui. Melihat kondisi kampung yang semakin tidak karuan, akhirnya pihak syarikat desa serta pemuka agama melakukan diskusi. Mereka juga melibatkan warga demi menemukan jalan keluar yang tanpa perdebatan dan saling menyalahkan. Maaf Pak Ustadz, kami beranggapan jika keranda baru itu adalah penyebab dari masalah di kampung kita ini, ucap Pak RT ku dengan yakin, diikuti oleh beberapa warga yang turut berpendapat dengan pandangan yang sama. Karena ayah adalah orang pertama yang menyaksikan hadirnya keranda tersebut, maka beliau disuruh memberikan kesaksian tentang hal ganjil yang pernah dijumpai. Ayah pun menceritakan apa yang kami temui di hari pertama saat melihat keranda misterius tersebut. Semua terfokus pada setiap ucapan ayah. Yang kemudian, setelah selesai bertutur, terdengar suara gaduh saling berpendapat. Pada intinya, keranda itu dianggap sebagai penyebab dari musibah yang menimpa warga selama ini. Akhirnya pihak desa juga Pak Modin serta Pak Ustadz mengikuti kemauan warga, yakni mengatasi masalah tersebut dengan membuang keranda baru. Setelah keranda itu berhasil dimusnahkan, maka disepakati membeli keranda yang baru sesuai rencana awal. Pada saat itu, yang menjadi tanda tanya besarku adalah di mana sebenarnya keranda lama berada. Karena menurutku, bukan hanya keranda baru nan misterius itu saja penyebabnya, tapi keranda kayu yang lama juga berperan dalam hal tak kasat mata ini. Dan yang paling penting adalah, haruslah ditemukan sosok di balik pergantian keranda. Orang tersebut pasti memiliki tujuan negatif yang berdampak besar bagi warga sekitar. Tanpa menunggu waktu lama, warga berbondong-bondong mengambil keranda dari makam. Lalu beramai-ramai pula, mereka melarung dan membuangnya ke sungai perbatasan kampung. Sungai cukup besar dengan aliran yang besar pula. Dalam hitungan detik, keranda itu pun hanyut entah kemana. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah, ucap Pak Modin sebelum semuanya membubarkan diri. Malamnya, aku dan ayah kembali melakukan patroli. Baru saja memasuki area pemakaman, kami disambut dengan angin kencang yang sangat kuat. Dan hal yang sama kembali terulang, yakni terdengar suara seperti papan dibanting dari tempat keranda berada. Saat senter kami secara bersamaan menyorot ke lokasi, kami dibuat terheran karena keranda besi masihlah tergantung di sana. Dan saat kami teliti dengan seksama, kami yakin jika keranda tersebut adalah keranda yang sama dengan yang dibuang siang tadi. Segera, kami temui Pak Modin untuk melaporkan apa yang kami jumpai. Dan malam itu juga, pertemuan kembali diadakan. Melalui speaker masjid, warga juga pemuka kampung disuruh berkumpul di masjid. Pak Kadi sendiri tidak bisa datang saat diberitahu karena ada urusan di luar kota. Diskusi yang dipimpin Pak Modin dan beberapa pemuka desa itu pun dimulai. Semua diawali dari sebuah keganjilan yang terjadi, di mana sesuatu hal di luar nalar telah berlangsung, yakni kembalinya keranda yang telah dilarung siang tadi. Warga yang merasa tidak percaya memutuskan untuk mendatangi makam secara beramai-ramai. Mereka ingin menyaksikan sendiri jika keranda tersebut benar-benar kembali. Pada akhirnya, semua orang pun meninjau apa yang ayah utarakan. Sekaligus mereka bersepakat akan melakukan tahlil bersama di lokasi, serta melanjutkan diskusi di sana. Saat melihat keranda misterius berada di tempatnya, semua warga tercengang tidak percaya.
Mereka yang siang tadi membuang pun merasa takut jika ada ancaman nyawa bagi mereka. Namun Pak Ustadz menyuruh agar semua tetap tenang dan mengikuti prosesi doa bersama dengan khusyuk. Allah sudah memberi kita cobaan, dan semoga yang kita lakukan adalah jalan keluar dari cobaan tersebut, ucap Pak Ustadz yang mampu meredam kegelisahan warga. Sepanjang acara tahlil dan doa bersama dilakukan, angin kencang terus-menerus menerpa. Anehnya, keranda misterius itu tidaklah bergoyang sama sekali, tetap tenang pada tempatnya. Dan saat acara selesai, dialog kembali dilaksanakan. Namun kebanyakan dari warga berpasrah pada Pak Modin maupun Pak Ustadz. Mereka memilih ikut dengan keputusan dua pemuka kampung itu. Dan dari mereka yang tidak paham betul dengan dunia metafisika, memutuskan untuk melibatkan orang pintar dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bagi mereka, kejadian itu sudah di luar jangkauan. Keilmuan yang dimiliki tidaklah mampu menemukan jawaban dari hal gaib itu. Baik Pak Modin maupun Pak Ustadz mempersilahkan bagi siapapun yang kenal dengan ahli ilmu kebatinan, maka bisa mengajaknya untuk ikut serta membantu. Dalam urusan amplop atau segala bahan ritual, pihak desalah yang akan menanggung. Entah itu manjur atau tidak, bagi mereka tidaklah penting. Yang terpenting adalah mereka sudah berusaha yang terbaik demi terjawabnya sebuah masalah. Warga berusaha menanyakan ke orang pintar yang mereka kenal. Namun, belum juga menjumpai sosok yang mampu melenyapkan keranda misterius tersebut. Pada kenyataannya masih saja ada warga yang meninggal dunia tanpa sebab pasti. Menurut para orang pintar yang datang, mereka tidak bisa mengatasinya karena ada kekuatan kuat dari keranda tersebut. Alhasil, berita tentang keranda tersebut cepat sekali meluas. Hingga suatu hari ada orang pintar dari luar kota. Orang pintar yang bernama Mbah Marset itu datang tepat di tengah malam dan minta ayah menunjukkan keberadaan keranda. Aku yang kebetulan masih terjaga, ikut dengan mereka ke makam. Begitu sampai di lokasi, Mbah Marset langsung memegang keranda. Layaknya bernyawa, keranda tersebut bergoyang ke sana kemari. Mbah Marset yang merasa kewalahan pun melepas pegangannya. Sekarang bukanlah waktu yang tepat, ucap Mbah Marset di tengah kegelapan. Setelah itu beliau mengajak kami untuk kembali pulang. Sambil berjalan, beliau menjelaskan, keranda yang dianggap warga sekitar adalah lampor, adalah keranda yang berasal dari alam gaib. Yang mana keranda tersebut akan mengambil korban untuk dibawa ke alam lain. Tujuannya adalah untuk dijadikan budak. Sedangkan penyebab dari kedatangan keranda misterius itu adalah karena dalam waktu yang cukup lama, keranda yang dipakai dulunya sudah tidak layak. Dengan begitu, maka makhluk tak kasat mata menggunakan kesempatan untuk melakukan pencarian budak alam gaib. Sosok penguasa alam lain itu tinggal mengikuti arah keranda. Disitulah para korban dipilih. Sejak kapan kamu melihat kedatangan keranda tersebut? Tanya Mbak Marset. Saat ayah menjawab di malam Jumat Kliwon, maka beliau memberitahu jika di malam yang sama keranda tersebut bisa dikembalikan pada tempatnya. Nantinya, warga desa harus mengadakan ritual khusus dengan mengorbankan seekor kerbau bule. Di hari yang ditentukan, warga desa berbondong-bondong pergi ke makam. Mereka akan turut menyaksikan penyembelihan kerbau bule demi kembalinya kenyamanan kampung. Dan meski bukan biaya yang sedikit, pihak desa siap menanggungnya. Mereka percaya pada Mbah Marset. Beliau pernah terlibat dalam masalah yang sama. Dan beliau pula yang menangani, juga mengembalikan keranda misterius. Begitu kerbau disembelih oleh Pak Modin, seketika angin kencang datang. Disusul kaki kerbau yang sudah mati menyepak orang di sekitarnya. Saat kerbau itu akan bangkit, dengan keras Mbah Marset mengucap sebuah mantra Jawa kuno. Dan seketika itu pula, ketegangan berangsur surut. Kerbau kembali diam, mati. Angin pun berhenti berhembus, dan keranda juga tidak lagi bergoyang.
Malam itu juga, daging serta kulit kerbau disuruh memasak dan harus dihabiskan. Sedangkan tulangnya akan dikubur di sisi korban terakhir. Semua berterima kasih pada Mbah Marsit, karena kampung sudah terasa nyaman kembali. Tepat keesokan harinya, yakni hari Jumat Kliwon, ayah menjumpai kalau keranda misterius itu sudah tidak ada di tempat. Anehnya, keranda kayu yang sudah keropos juga tidak ada di tempat. Menurut Mbah Marsit, keranda kayu tersebut sudah dikubur bersama tulang kerbau. Dan di hari yang sama, pihak desa pun membelikan keranda baru. Baik Pak Ustadz maupun Pak Moden tidak bisa mengingkari bahwa di dunia ini ada masing-masing orang dengan bakatnya. Ada porsi yang dibagi dan tidak bisa dimiliki oleh satu orang. Begitupun antara mereka dengan Mbah Marsit. Masing-masing mempunyai kemampuan tersendiri, sehingga tidak ada perselisihan yang mesti diperdebatkan. Yang paling penting adalah Tuhan menjadi yang lebih utama. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane Anda kersaning Gusti